Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid, memasuki bab yang ke-20. Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam Kitab Tauhid bab yang ke-20 berkata, Babu ma ja'a minat taghlidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab larangan keras beribadah di kuburan orang soleh, maka bagaimana lagi jika seorang menyembahnya. Bab larangan keras beribadah di kuburan orang soleh, maka bagaimana lagi jika orang soleh itu yang disembah. Jemaah sekalian, dalam bab ini ada 3 permasalahan penting. 2 yang pertama adalah pelajaran terpenting dari bab ini. Kemudian bagian yang ketiga, jawaban terhadap syubhat. Jadi 3 permasalahan penting yang akan kita petik dari bab ini. 2 yang pertama adalah inti daripada pembahasan kita. Kemudian yang ketiga, jawaban terhadap syubhat. Permasalahan yang pertama atau pelajaran yang pertama, bab ini akan menjelaskan kepada kita larangan beribadah di kuburan, karena itu adalah pintu kesyirikan. Larangan beribadah di kuburan karena itu adalah pintu kesyirikan. Ini bagian terpenting di dalam bab ini, yaitu penjelasan tentang salah satu pintu kesyirikan, bersikap gulu terhadap kuburan orang soleh. Jadi jamaah sekalian, bab ini sebenarnya adalah lanjutan dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya pembahasan baru bersifat umum, larangan gulu, bersikap melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam mencintai dan memuliakan orang-orang saleh. Maka bab ini memberikan contoh. Seperti apa bentuk gulu tersebut? Sangat banyak. Di antara contohnya yang telah menjadi pintu besar yang menjerumuskan banyak orang dalam kesyirikan adalah menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu dalam syariat dilarang keras, sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan hadis-hadisnya. Baik, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, penjelasan bahwasannya larangan beribadah di kuburan mencakup 2 bentuk larangan. Yang pertama, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, larangan membangun tempat ibadah di kuburan. Jadi bukan sekedar larangan
beribadah di kuburan, tapi juga larangan beribadah di bangunan yang ada di kuburan. Larangan beribadah di masjid yang ada di kuburan. Dan ini sama saja, apakah kuburan lebih dulu dibangun atau masjid yang lebih dulu dibangun? Mencakup keduanya. Apakah kuburan lebih dulu dibangun atau masjid lebih dulu dibangun? Sama. Terlarang kita beribadah padanya. Hanya saja bedanya kata para ulama, kalau masjid yang lebih dulu baru kuburan, maka kuburannya yang seharusnya dipindahkan. Tetapi kalau kuburan lebih dulu, kemudian dibangun masjid di atasnya, maka masjidnya yang seharusnya dipindahkan. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini dua pelajaran penting. Sedangkan yang ketiga, sebuah jawaban terhadap syubhat, yaitu kalau beribadah di masjid yang ada kuburannya terlarang, maka bagaimana dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah taala ini kita tangguhkan pembahasannya di akhir pembahasan. Jadi masalah syubhat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dalih oleh sebagian orang untuk membenarkan beribadah di kuburan atau beribadah di masjid yang ada kuburan padanya, maka insyaallah taala kita bahas di bagian akhir pada kajian kita ini. Nah, jemaah sekalian, mari kita lihat dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan 4 dalil. Dalil yang pertama, qala rahimahullah fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam as-sahih, yaitu dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Salamata dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Bahwasannya Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah berhijrah ke negeri Habasyah sebelum ada kota Madinah. Maka Habasyah itu negeri Nasrani yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat berhijrah ke sana karena rajanya Najasyi adalah raja yang berbuat adil dan beliau pun masuk Islam. Ketika itu belum ada negeri Islam, belum ada kota Madinah. Maka para sahabat berhijrah dari Makkah ke negeri Habasyah. Di antara yang berhijrah ke negeri Nasrani Habasyah ketika itu adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha yang kemudian menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menceritakan tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, gereja itu memiliki nama, yaitu gereja Maria, yang kita sebut dengan nama Ibunda Maryam. Mereka sebut Maria. Wa ma fiha minas suwar. Beliau juga menceritakan di dalam gereja itu ada gambar-gambar bernyawa. Apakah itu lukisan-lukisan atau patung-patung? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjida. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila wafat orang soleh atau hamba yang soleh dari kalangan mereka, maka mereka akan membangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar. Lalu mereka membuat di dalam tempat ibadah itu gambar-gambar orang soleh tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, inilah dalil yang pertama
yang menunjukkan kepada kita pelajaran yang sangat penting, yaitu larangan keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini pelajaran pertama seperti yang telah kita sebutkan tadi. Dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah terkandung dua pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, larangan keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, itu kebiasaan orang kafir. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberi peringatan keras, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Sisi yang kedua, di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, karena mereka menjadikan kuburan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah dan membuat gambar-gambar bernyawa mereka. Jadi dalam hadis ini terkandung larangan keras. Ini enggak main-main jemaah sekalian. Nabi SAW mengatakan itu kebiasaan orang musyrik, dan karena itulah mereka menjadi seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kalau dua-duanya dilakukan, maka dosanya tentu semakin besar, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ditambah lagi membuat patung-patung atau lukisan-lukisan orang soleh tersebut. Makanya di sini Syekh juga mengatakan, fahaulai jama'u bainal fitnatain. Mereka, yaitu orang-orang Nasrani di negeri Habasyah dahulu, mengumpulkan dua fitnah. Fitnatil kubur wa fitnatit tamathil. Fitnah kubur dan fitnah gambar bernyawa. Fitnah di sini jemaah sekalian maksudnya sesuatu yang menyesatkan manusia, sesuatu yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, kata fitnah di dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah kita harus hati-hati. Jangan kita pahami seperti kata fitnah di dalam bahasa Indonesia. Jangan kita pahami seperti kata fitnah di dalam bahasa Indonesia. Kata fitnah dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah itu memiliki banyak makna. Namun makna yang paling masyhur adalah kesyirikan dan kekufuran, atau juga bermakna ajakan kepada kesyirikan dan kekufuran itu. Ya, seperti dalam firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Makanya ada peribahasa, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi itu peribahasa yang berasal dari salah paham. Salah paham terhadap dalil. Fitnah yang dimaksud di situ bukan menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak dia kerjakan, bukan. Tapi maknanya adalah kesyirikan atau mengajak orang menjadi musyrik. Itu makna fitnah dalam ayat tersebut. Kesyirikan atau mengajak orang menjadi musyrik, itulah yang dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Kalau kita menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak dia kerjakan, maka membunuh dia tentu lebih besar dosanya. Membunuh dia lebih besar dosanya. Dan itu lebih kejam daripada sekedar menuduhnya. Iya. Jadi maksud fitnah di sini kata Syekh, dua yang menyesatkan mereka, yang menjerumuskan mereka kepada dosa terbesar, yaitu kesyirikan. Mengagungkan kuburan secara melampaui batas, yaitu kuburan orang-orang saleh, dan membuat gambar-gambar bernyawa orang-orang saleh tersebut. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga mengandung pelajaran seperti yang kita sebutkan di awal, larangan membangun masjid di kuburan. Karena hadis ini jelas. Hadis ini jelas.
Nabi SAW mengatakan, banau ala qabrihi masjidah. Mereka bangun di atas kuburannya masjid. Tentu tidak bermakna masjid itu sebesar kuburannya, tidak. Masjidnya tentu besar sehingga banyak orang bisa masuk. Dan masjid di sini maksudnya tempat ibadah. Mereka enggak sebut masjid tentunya. Mereka sebut kanisah, gereja. Tapi maknanya adalah tempat ibadah mereka. Sehingga berdasarkan hadis ini dilarang kita membangun masjid di kompleks kuburan ataupun sebaliknya mengubur seseorang di masjid. Jadi jemaah sekalian, ini dua pelajaran terkandung dalam hadis ini sekaligus bantahan kepada dua pendapat yang tidak tepat. Pendapat pertama mengatakan dilarang beribadah di kuburan itu bukan karena khawatir terjerumus dalam syirik, cuma karena najis. Maka jemaah sekalian, itu pendalilan yang terlalu jauh. Terlalu jauh. Yang nampak jelas adalah karena itu mengantarkan kepada kesyirikan. Begitu pula mereka mengatakan yang dilarang itu kalau kita menyembah kuburan tersebut. Maka hadis ini menunjukkan walaupun tidak sampai atau belum sampai menyembah kuburan itu juga terlarang. Juga terlarang. Sebagaimana insyaallah nanti akan saya lengkapi pembahasan ini dengan penukilan penjelasan dari sebagian ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama dari mazhab Syafi'i. Iya. Jadi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang mengatakan yang dilarang kalau ada najis. Atau dilarang kalau menyembah kuburan itu. Maka hadis ini menunjukkan kenapa dilarang? Karena itu pintu kesyirikan. Agar kita tidak menyerupai, agar kita tidak terjerumus dalam dosa kesyirikan seperti orang-orang Nasrani. Kemudian, walaupun kita belum menyembah penghuni kubur tersebut, maka tetap juga terlarang. Karena faktanya orang-orang Nasrani itu menyembah Yesus. Bukan menyembah setiap orang yang wafat. Tapi ternyata itu juga dilarang walaupun mereka menyembah Yesus. Atau bahkan mereka masih menyembah Allah, itu juga terlarang berdasarkan zahir hadis ini kalau dilakukan di kuburan. Baik. Kemudian juga pendapat yang tidak tepat. Sebagian orang mengatakan yang dilarang kalau solat menghadapnya atau solat di atasnya. Maka hadis ini menunjukkan di bagian manapun di kompleks kuburan itu semuanya terlarang. Semuanya terlarang. Karena kalau kita misalkan bangun masjid di situ, tentu masjidnya luas. Walaupun posisi kita berjauhan dengan kuburan, ya mungkin 10 meter, kuburan di ujung ruangan sebelah kiri, kita di ujung ruangan sebelah kanan. Maka hadis ini menunjukkan hal itu terlarang. Karena Nabi SAW mengatakan disebabkan mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan, mereka menjadi makhluk yang paling hina. Maka membangun masjid di kuburan itu terlarang. Iya. Kemudian kita masuk ke dalil yang kedua. Walahu ma anha qalat, juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafika yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza tamma biha kashafaha. Ketika menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menutupkan pakaian beliau ke wajahnya. Ketika beliau sudah sesak nafas, beliau menyingkap kembali wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik. Lalu beliau bersabda dalam keadaan seperti itu. Jadi dalam keadaan sulit menghadapi sakaratul maut. Dan jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita saat menghadapi sakaratul maut. Karena Allah Azza wa Jalla hendak memberikan kepada beliau pahala yang melimpah.
Ini diantara hikmah kenapa kaum muslimin tertimpa sakaratul maut. Karena setiap rasa sakit yang diderita kaum muslimin adalah penambah pahala, yaitu pahala kesabaran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa terhitung. Dan juga bagi kita adalah penghapus dosa. Tentu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan penghapus dosa karena beliau maksum, tapi penambah pahala. Sedangkan bagi kita dua-duanya sekaligus, penghapus dosa dan penambah pahala. Iya. Ini diantara pelajaran yang bisa kita petik dari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang sangat penting dalam hadis ini, dalam keadaan genting seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sempat-sempatnya bersabda. Faqala wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jemaah sekalian perhatikan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam keadaan beliau sakaratul maut, di detik-detik perpisahan, menunjukkan ini pesan penting sekali. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita? Apakah cuma sekedar kisah cerita begitu saja? Tentu tidak. Untuk kita ambil pelajaran, jangan kita ikut seperti Yahudi dan Nasrani. Maka jelas hadis ini terkandung larangan beribadah di kuburan. Terkandung larangan beribadah di kuburan walaupun belum sampai menyembah kuburan itu. Ini perlu saya ingatkan karena ada sebagian dai hari ini salah paham. Dia mengatakan, enggak apa-apa kan mereka enggak menyembah kuburan. Nah, hadis tidak mengatakan mereka menyembah kuburan, tidak. Tapi hadis mengatakan mereka beribadah di kuburan. Itu sudah terlarang. Dan itu yang dipahami juga oleh para pembesar ulama Syafi'iyah sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah taala. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Yuhadziru ma sana'u." Ini lihat pemahaman Ummul Mukminin, pemahaman murid atau di antara murid terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Lihat bagaimana pemahamannya. Kemarin sudah pernah kita bahas juga hikmah mengapa Aisyah Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau sejak kecil agar Aisyah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Maka lihat ini bagaimana pemahaman Aisyah. Yuhadziru ma sana'u, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Jadi bukan sekedar pengabaran, ini peringatan. Kita jangan ikut-ikutan kepada mereka. Walau la dzalika la ubriza qabruhu. Kemudian kata beliau, kalau bukan karena itu, maka kuburan beliau akan ditampakkan. Jadi kenapa beliau dikubur di dalam rumah? Di dalam rumah dan di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Karena ada dua sebab. Yang pertama, itu kekhususan para nabi dan rasul. Kekhususan para nabi dan rasul, mereka dikuburkan di tempat mereka wafat. Maka Allah pilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wafat di dalam rumah dan di kamar Aisyah karena Allah inginkan beliau dikuburkan di situ. Jadi ini kekhususan para nabi dan rasul. Dan juga berdasarkan kesepakatan ulama dibolehkan bagi Abu Bakar dan Umar untuk dikubur di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada akhirnya di dalam kamar Aisyah itu yang dikubur ada 3 manusia terbaik. Yang pertama Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua
adalah sahabat dan manusia terbaik pada umat ini setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. 2 orang sahabat terbaik, Abu Bakar dan Umar. Jadi jemaah sekalian, ini kekhususan bagi mereka. Adapun bagi kaum muslimin yang lain, maka tidak dibolehkan untuk mengubur di rumah. Harus dikubur di pekuburan umum kaum muslimin. Enggak boleh dikubur di rumah. Ya, buktinya selain mereka bertiga, para sahabat yang lain, semulia apapun dia, termasuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan dan lain-lain, itu semuanya dikubur di pekuburan Baqi. Pekuburan penduduk kaum muslimin kota Madinah sampai hari ini. Jadi tidak ada kuburan di rumah mereka masing-masing. Dan juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kita mengubur di rumah, itu bisa jadi kezaliman terhadap ahli waris. Karena itu kan sudah tanah milik ahli waris. Dan juga nanti mungkin kalau mereka mau jual, susah lakunya. Ya, apalagi ada keyakinan yang tidak benar, yaitu mungkin mereka menganggap sial atau mereka takut kalau tinggal dekat kuburan. Padahal itu sangat bagus, setiap hari dia diingatkan dengan kematian. Iya. Jadi untuk kaum muslimin seluruhnya hendaklah dikubur di pekuburan umum kaum muslimin. Ini alasan yang pertama, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah beliau, karena ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dibolehkan untuk Abu Bakar dan Umar berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian alasan yang kedua, inilah yang dikemukakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini. Setelah beliau menyampaikan hadis ini, beliau jelaskan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di dalam rumah, tidak ditampakkan di luar. Kata beliau, walaula dzalika la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena itu, maka kuburan beliau akan ditampakkan. Karena itu maksudnya apa? Ghaira annahu khusyya ayyutakhadha masjidah. Karena ditakutkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita pemahaman para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kenapa mereka menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah? Enggak ada yang boleh masuk, enggak ada yang bisa masuk. Ya, siapa yang berani masuk ke kamarnya Aisyah? Enggak ada yang berani tentunya. Maka itu karena dikhawatirkan kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Dikhawatirkan kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Maka jelaslah hadis ini terkandung padanya larangan keras beribadah di kuburan. Dari mana kita bisa ketahui dilarang keras? Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat para pelakunya. Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah mereka. Iya. Baik, kita masuk dalil yang ketiga. Wali muslimin an Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jundab bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau. Ia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. Wa huwa yaqul, beliau berkata, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari menjadikan seorang dari kalian sebagai khalil, yang paling dicintai. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Andai boleh aku jadikan di antara umatku sebagai khalil, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Jemaah sekalian,
Ini terkandung dua pelajaran penting. Yang pertama, Nabi SAW itu lebih tinggi daripada Habib. Kita kalau mengatakan Nabi SAW Habibullah atau Habibillah itu kurang tepat, karena beliau adalah Khalilullah. Khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Dan yang mencapai derajat Khalil hanya dua orang Nabi. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling mulia. Karena Nabi SAW dengan jelas mengatakan, andai boleh aku jadikan seseorang sebagai khalil, maka Abu Bakar yang aku akan jadikan sebagai khalil. Artinya Abu Bakar yang paling dicintai oleh Nabi SAW, melebihi seluruh sahabat, bahkan keluarga beliau sendiri. Kenapa jemaah sekalian? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling beriman dan bertakwa pada umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian beliau bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajidah. Ketahuilah, sesungguhnya umat sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajidah. Ketahuilah, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu. Jemaah sekalian, pelajaran penting dari hadis ini tegas, Nabi SAW melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dari dua sisi. Sisi yang pertama, beliau menceritakan itu adalah kebiasaan orang kafir. Nggak boleh kita ikut-ikutan kebiasaan orang kafir. Dan jemaah sekalian, sangat disayangkan, mungkin sebagian orang kafir yang dulu punya kebiasaan ini, sekarang sudah jarang mereka lakukan. Malah yang muslim melakukannya. Subhanallah. Ini yang sangat disayangkan sekali. Mungkin sebagian orang kafir yang kita sebutkan tadi, Yahudi dan Nasrani, saat ini sudah tidak melakukannya. Jangankan ibadah di kuburan, beribadah di gereja saja mungkin sudah malas. Makanya di Eropa itu banyak gereja-gereja yang dijual. Banyak gereja-gereja yang mereka jual dan dibeli oleh kaum muslimin, dirubah jadi masjid. Maka mungkin sebagian mereka tidak lagi melakukannya. Ya. Barangkali di Indonesia ini mungkin kita nggak akan temukan gereja yang ada kuburan. Ada yang pernah lihat? Kalau alat musik satu set ada, ya, ada bandnya, piano dan lain-lain. Orang menyanyi-nyanyi ada. Tapi saya belum pernah lihat ada kuburan dalam gereja. Padahal ini kebiasaan mereka dahulu, yang dengan sebab itu mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Malah hari ini banyak kaum muslimin yang mewarisi kebiasaan mereka. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, dengan tegas Nabi SAW melarang, ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, janganlah kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku melarang kalian melakukan itu. Maka jemaah sekalian, ini juga dalil apa yang saya sebutkan tadi. Dilarang beribadah di masjid, dilarang beribadah di kuburan, bukan sekedar larangan menyembah kuburan. Kalau larangan menyembah kuburan, sudah jelas itu terlarang, karena yang disembah adalah Allah. Tapi ini enggak disebut-sebut oleh Nabi SAW. Yang disebut-sebut dalam banyak hadis, larangan beribadah di kuburan. Maksudnya larangan beribadah kepada Allah di kuburan. Menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, tempat membaca Al-Quran, tempat memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan lain-lain. Ini yang dilarang dalam hadis-hadis ini. Bukan dilarang menyembah penghuni kubur tersebut. Maksudnya secara lafaz, tapi secara makna ya sudah jelas. Itu lebih terlarang lagi tentunya. Tapi secara lafaz, yang dilarang adalah beribadah di kuburan. Secara makna, tentu lebih terlarang lagi menyembah penghuni kubur itu. Bahkan dilarang beribadah di kuburan
karena agar penghuni kubur itu nggak disembah. Justru itu tujuannya, supaya tertutup pintu-pintu kesyirikan. Bukan karena di situ ada najis. Karena kalau ada najis ya gampang saja dibersihkan. Nah, jemaah sekalian, mari kita lihat penjelasan para ulama. Di sini Syekh juga menjelaskan, penulis kitab Tauhid menjelaskan, faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras beribadah di kuburan di akhir hayat beliau. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq. Kemudian beliau melaknat pelakunya dalam keadaan beliau sakaratul maut. Man fa'alahu, orang yang melakukan itu dilaknat. Jadi jemaah sekalian, di sini Syekh ingin mengajak kita merenung. 5 hari sebelum beliau wafat, beliau masih melarang keras. Kemudian detik-detik menjelang beliau wafat, beliau juga masih melarang keras, menunjukkan ini bahaya besar. Kemudian Syekh berkata, was-salatu indaha min dzalik wa in lam yubna masjidun. Dan salat di kuburan termasuk yang terlarang, walaupun di kuburan itu tidak dibangun masjid. Jadi dua-duanya terlarang. Sama saja di kuburan itu ada bangunan, ada masjid, atau hanya kuburan saja, atau bangunan yang bukan masjid. Wa huwa makna qauliha, itulah makna ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, khusya ayyutakhadha masjida, ditakutkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidah, karena sesungguhnya sahabat tidaklah menjadikan di sekitar kuburan beliau tempat ibadah. Artinya, walaupun tanpa ada tempat ibadah, tanpa ada bangunan, itu terlarang. Dan dikuatkan juga dengan alasan lain, wa kullu maudhi'in qusidati sholatu fihi faqad ittukhidha masjidah. Sebenarnya kata Syekh, setiap tempat yang dijadikan tempat sholat, maka sama saja tempat itu sudah dijadikan masjid menurut makna bahasa. Karena masjid artinya tempat sujud, sehingga setiap tempat yang kita sholat padanya secara bahasa disebut masjid. Bal kullu maudhi'in yusalla fihi yusamma masjidah. Sehingga kata Syekh, setiap tempat yang dilakukan sholat padanya dapat disebut masjid, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, tempat ibadah, dan tahura, alat untuk bersuci. Maksudnya, kita dimanapun berada, walaupun tidak ada bangunan masjid, sudah masuk waktu sholat, sholatlah. Nggak usah beralasan, jangan sampai kita beralasan, kita libur sholat dulu karena kita di tengah hutan nggak ada masjid, atau di tengah laut nggak ada masjid, atau di negeri kafir nggak ada masjid. Itu bukan alasan. Karena Nabi SAW mengatakan, dijadikan untukku bumi ini seluruhnya sebagai tempat ibadah. Namun ada pengecualian, yaitu diantaranya kuburan, begitu pula WC, begitu pula tempat-tempat atau kandang onta. Maka ini ada dalil-dalilnya yang melarang kita sholat padanya. Tapi selain itu, maka di mana saja kita boleh sholat. Yang penting suci. Mau di pasar, di mall, di mana saja, yang penting suci, maka boleh kita sholat di situ. Iya. Jadi intinya beliau ingin mengingatkan di sini, walaupun tidak ada masjidnya, orang sholat di kubur itu, maka itu terlarang. Baik, jemaah sekalian, kita sebutkan sedikit penjelasan sebagian ulama Syafi'iyah, bahkan para pembesar ulama Syafi'iyah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Um berkata, wa akrahu an yubna alal qabri masjidun wa an yusawwa aw yusalla alaihi wa huwa ghairu musawwa, yakni annahu dhahirun ma'ruf aw yusalla ilaihi. Dan aku benci, kemarin sudah saya jelaskan makna aku benci di sini, kata Imam Syafi'i, bermakna haram. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 38,
Allah ketika menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang haram, maka Allah sebut kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua yang haram itu, kata Allah, keburukannya di sisi Rabbmu sesuatu yang makruh. Makna makruh di sini adalah dibenci oleh Allah, bukan makruh yang tidak berdosa kalau kita lakukan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku benci dibangun di atas kuburan itu sebuah masjid, walaupun kuburannya diratakan, atau solat di atasnya dan kuburannya jelas terlihat, atau solat menghadapnya. Jadi perhatikan jamaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan 3 yang beliau benci. Sekali lagi, maksudnya hukumnya haram. Membangun masjid di atas kuburan, solat di atasnya, solat menghadapnya. Jadi bukan hanya 2 yang terakhir dilarang, solat di atasnya dan solat menghadapnya. Solat di masjid yang ada kuburannya di situ, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku benci hal tersebut. Meskipun beliau mengatakan, qala wa in shalla ilaihi ajza'ahu wa qad asa'ah. Kalau dia solat menghadap kuburan, maka solatnya sah meskipun dia telah berbuat dosa. Jadi ada 3 pendapat ulama tentang status sah atau tidaknya solat seseorang yang melakukannya di kuburan atau di masjid yang ada kuburan. Pendapat yang pertama, solatnya sah walau dia berdosa. Ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Dia salah, dia berdosa, tapi solatnya sah. Pendapat yang kedua, tidak sah. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Alasan beliau karena Allah melaknat orang yang melakukannya. Mana mungkin dikatakan sah, sedangkan pelakunya dilaknat. Pendapat yang ketiga, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tergantung niatnya. Kalau dia niat mengagungkan penghuni kubur tersebut, maka tidak sah, karena itu syirik. Jadi jemaah sekalian, ini betul-betul pintu kesyirikan dan sudah terjadi. Ada orang datang di sebuah masjid, tujuannya apa? Untuk mengagungkan penghuni kubur yang ada di masjid tersebut. Sengaja dia datang ke masjid itu karena di masjid itu ada kubur orang soleh. Maka dia datang untuk sholat di situ demi mengagungkan orang soleh tersebut. Dan hakikat ibadah adalah cinta dan pengagungan. Hakikat kita sholat karena cinta dan mengagungkan Allah, maka itu sholat yang syirik. Oleh karena itu sholatnya tidak sah, bahkan seluruh amalannya terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Tapi kalau dia tidak niat seperti itu, hanya mungkin kebetulan lewat di sebuah masjid, dia tahu masjid itu ada kuburan, dia sudah lihat, tetap dia sholat di situ, bukan karena mengagungkan penghuni kubur itu, maka inilah yang seperti dikatakan Imam Syafi'i, dia berdosa tapi sholatnya sah. Jadi mirip dengan pendapat sebagian ulama, orang yang berwudu menggunakan air curian, maka dia mencuri berdosa, tapi wudunya sah, di satu sisi sah. Iya. Jadi walaupun di satu sisi dia berdosa, tapi di sisi lain solatnya tetap sah. Namun tentunya pahala solatnya sangat kurang karena itu. Iya. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan hadisnya. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um. Akhbarana Malikun, telah mengabarkan kepada kami Malik, Imam Malik, guru Imam Syafi'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah memerangi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi kalau hadis yang kita bahas, Allah melaknat mereka. Tapi hadis yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, Allah memerangi mereka karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Lalu beliau mengatakan, qala wa akrahu hadza lis-sunnati wal athar.
Aku membenci ini karena adanya dalil dari sunnah dan dari athar, yaitu athar para ulama salaf. Wa annahu kariha wallahu ta'ala a'lam. Nah, jemaah sekalian perhatikan apa penjelasan Imam Syafi'i. Kenapa Nabi SAW membenci orang menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Wallahu ta'ala a'lam, sebelumnya beliau mengatakan dulu dan Allah yang lebih mengetahuinya. An yu'azzimahu ahadun minal muslimin, yakni ayyutakhadha qabruhu masjidah. Seorang muslim mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Walam tu'man fi dzalikal fitnah wad dolal ala ma ya'ti ba'dahu. Dan itu menjadikan tidak aman dari fitnah dan kesesatan. Fitnah, perhatikan Imam Syafi'i juga menggunakan kata fitnah, maksudnya adalah kesyirikan, wad dolal, kesesatan terhadap yang datang setelahnya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan kenapa Nabi SAW melarang kita sholat di kuburan, bukan karena ada najis, tapi karena apa? Itu adalah pintu kepada kesyirikan dan kesesatan. Baik. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, beliau berkata, qala ulama, para ulama mengatakan, innama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjidan khaufan minal mubalaghati fi ta'zimihi wal iftinan bihi. Hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan beliau dan kuburan selain beliau sebagai tempat ibadah karena takut terjerumus dalam berlebih-lebihan, dalam sifat gulu ketika memuliakan seorang muslim yang dikubur di dalamnya, lalu kemudian terfitnah dengannya. Terfitnah artinya tersesat. Jemaah sekalian, kuburan seorang muslim kita muliakan, makanya nggak boleh kita injak, nggak boleh kita duduki. Bahkan kita masuk di kompleks kuburan, kita lepas sandal, kita ucapkan salam. Tapi jangan juga berlebih-lebihan. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, bukan karena najis, tapi karena jangan sampai kita memuliakan secara melampaui batas, lalu kita terfitnah, yaitu terjerumus dalam kesyirikan. Farubbama adda dzalika ilal kufri. Bahkan dengan tegas beliau mengatakan, bisa jadi itu mengantarkan kepada kekufuran. Kama jara li katsirin minal umamil khaliyah, sebagaimana telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Ini penjelasan pembesar ulama Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dilarang karena itu pintu kesyirikan, bukan karena sebab dia sudah jadi musyrik, bukan. Bukan pula karena sebab ada najis di situ, tidak. Tapi karena itu pintu kesyirikan. Iya. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahih beliau menyebutkan sebagian hadis-hadis ini dalam sebuah bab yang beliau beri judul Babu ma yukrahu min ittikhadil masajid 'alal kubur. Bab dibenci menjadikan masjid-masjid di atas kuburan. Nah, Ibnu Hajar juga pembesar ulama Syafi'i dalam Fathul Bari berkata, qala Al-Kirmani, berkata Al-Kirmani, mafadul hadis man uttikhadil qabri masjidah. Hadis memberi faidah larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa madlulu terjemah ittikhadul masjid alal qabri. Sedangkan bab yang dipetik pelajarannya yang disebut oleh Imam Bukhari adalah larangan menjadikan masjid di atas kuburan. Jadi jemaah sekalian, di sini beliau menjelaskan hadis melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hadis melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tapi Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebut bab larangan membuat masjid di atas kubur. Padahal hadis melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Artinya dua-duanya terlarang.
beribadah di kuburan walau tidak ada masjid, dan membangun masjid di atas kuburan. Ini fikih Imam Al-Bukhari dan dibenarkan oleh ulama Syafi'i. Kata beliau, wa mafhumuhuma mutaghayyir. Keduanya hal yang berbeda. Wa yujabu bi annahuma mutalazimani wa in taghayyara al-mafhum. Dan jawabannya adalah karena dua hal ini saling berkonsekuensi walaupun maknanya berbeda. Jadi artinya kalau Nabi SAW melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, konsekuensinya adalah dilarang juga membangun masjid di atasnya. Ya. Karena ada fatwa dari sebagian mufti di negeri-negeri Arab, mereka memfatwakan ya nggak apa-apa sholat di masjid yang ada di kuburan itu. Karena kata mereka yang dilarang adalah hanya beribadah di atas kuburan atau menghadap kuburan. Tapi kalau sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya, kata mereka nggak terlarang. Maka ini dibantah oleh para ulama Syafi'iyah dahulu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juga salah seorang imam besar dari mazhab Syafi'i. Beliau punya buku bagus, Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Peringatan-peringatan dari melakukan dosa-dosa besar. Jadi ini buku khusus. Dia mirip seperti kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi juga mazhab Syafi'i. Imam mazhab Syafi'i yang lain yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini ulama yang sering dinukil pendapat-pendapat beliau dalam mazhab Syafi'i. Beliau punya buku khusus tentang kumpulan dosa-dosa besar. Maka beliau berkata, Al-kabiratu tsalitsatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-tsaminatu wat-tis'un. Dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 97, 98. Jadi berapa semuanya? 6 ya. 6 dosa besar, mulai dari 93 sampai 98. Apa saja itu? Ittikhadul kubur masajid. Yang pertama, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa iqadus suruj 'alaiha. Yang kedua, membuat penerangan di atas kuburan. Wattikhadhuha awthanan. Yang ketiga, menjadikannya berhala. Jadi beliau bedakan ya antara beribadah di kuburan dan menjadikan kuburan sebagai sesembahan. Dua-duanya terlarang. Tentu lebih terlarang kalau disembah. Tapi sekedar beribadah di kuburan itu, walaupun ibadahnya masih kepada Allah, sudah terlarang. Kemudian yang keempat, wat tawaf biha, bertawaf mengitarinya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah terhadap kuburan Al-Husain. Ini juga dilakukan oleh orang-orang Sufi pada sebagian kuburan wali-wali mereka di dalam masjid itu. Mereka tawaf di sekitarnya. Kemudian yang kelima, wastilamuha, menyentuhnya, maksudnya untuk mencari berkah, diusap-usap supaya dapat berkah. Kemudian yang keenam, wassalatu ilaiha, salat menghadapnya. Baik, inilah jemaah sekalian penukilan dari para pembesar ulama Syafi'iyah. Sengaja saya pilihkan dari para pembesar ulama Syafi'iyah. Semoga orang yang mengaku-ngaku bermazhab Syafi'i dapat memahami dengan baik. Ini bukan ajaran Wahabi. Ini pendapat para ulama ahli sunnati wal jamaah. Iya. Terakhir jemaah sekalian, sebagai penutup singkat, bantahan kepada orang yang berdalih atau beralasan, bukan berdalil, karena itu bukan dalil, hanya berdalih saja, bahwa tidak mengapa sholat di kuburan walaupun dibangun masjid, karena masjid Rasulullah SAW pun ada kuburan beliau SAW. Ini alasan mereka. Bagaimana menjawabnya? Banyak jawaban para ulama, namun yang kami pandang paling kuat ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama jemaah sekalian, yang melebarkan Masjid Nabawi sampai memasukkan kuburan beliau dalam bangunan masjid, pertama, bukan beliau sendiri,
karena beliau sudah wafat. Bukan pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bukan pula para ulama dari generasi tabi'in, tapi penguasa yang ada di zaman itu. Penguasa di akhir masa sahabat, dan para sahabat serta pembesar tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyib rahimahumullahu taala mengingkari perbuatan itu, tapi mereka nggak bisa apa-apa karena yang melakukannya adalah penguasa. Nah, jamaah sekalian, jadi itu perbuatan seorang manusia biasa, bukan nabi, bukan pula sahabat, bukan pula pembesar ulama dari generasi tabi'in. Maka pertanyaannya, apakah pantas perbuatan mereka dijadikan dalih untuk melawan hadis-hadis Rasulullah SAW? Tentu nggak pantas. Itu kan perbuatan mereka, memasukkan kuburan beliau ke dalam masjid Nabi SAW. Kenapa perbuatan mereka kita jadikan alasan untuk menentang hadis-hadis dari Nabi SAW yang sangat-sangat banyak? Dalam riwayat yang paling sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dengan larangan yang tegas lagi keras. Itu nggak masuk akal seorang Muslim berdalih dengan perbuatan orang lalu melawan hadis Nabi SAW. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, walaupun secara zahir terlihat kubur Nabi SAW berada di dalam masjid, maka hakikatnya kuburan beliau tidak di dalam masjid. Kenapa? Beliau dikubur dalam rumah Aisyah, dalam rumah beliau bersama istri Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak ada sejarahnya rumah itu diwakafkan untuk masjid. Jadi sampai hari ini masih sebagai rumah Aisyah radhiyallahu anha ataupun ahli waris beliau, ataupun kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam bukan bagian dari masjid. Bukan bagian dari masjid. Makanya juga ada dia ruangan tersendiri. Dan tidak ada orang yang bisa sholat di situ. Dan ini juga termasuk kebaikan pemerintah Arab Saudi hari ini. Jadi betul-betul dijaga, nggak ada orang yang bisa masuk untuk melakukan sholat di situ. Kalau ada yang coba-coba nanti dicambuk sama askar di situ. Ya. Jadi sampai hari ini pun, walaupun secara zahir terlihat terkurung dengan Masjid Nabawi, tapi secara hakikat, secara hakiki, bukanlah bagian dari Masjid Nabawi. Karena itu bukan tanah wakaf milik masjid, dan juga tidak pernah digunakan sholat oleh jamaah masjid sampai hari ini. Tidak pernah dijadikan tempat sholat sampai hari ini. Masih berada di dalam rumah tersebut di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, dan ini disebutkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, andai kita setuju pendapat mereka bahwa kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk dalam areal masjid, ini andai saja kita setuju, maka kita katakan, kata beliau, kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masjid beliau, ya, begitu pula kuburan Abu Bakar dan Umar serta masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pengecualian. Nggak bisa disamakan dengan masjid-masjid yang lain. Karena jemaah sekalian, masjid dimanapun selain 3 masjid semuanya sama. Jadi nggak ada bedanya, ya, dari segi pahala, dari segi sah dan tidaknya. Orang sholat di masjid yang baru dibangun dan masjid bersejarah, masjid yang tidak ada kuburan dan masjid yang ada kuburan orang soleh. Malah bedanya, sholat di masjid yang ada kuburan orang soleh itu terlarang. Sementara jemaah sekalian, kalau kita tidak sholat di Masjid Nabawi, kita akan rugi besar, kita akan kehilangan besar, yaitu pahala seperti 1000 sholat di masjid lain. Itu menunjukkan Masjid Nabawi ada pengecualian, nggak sama dengan masjid-masjid yang lain. Kalau kita nggak sholat di masjid bersejarah ini, ya nggak masalah, kita sholat di tempat lain nggak ada bedanya. Kalau kita nggak sholat di masjid yang ada kuburan ini, ya nggak masalah kita sholat di tempat lain, malah lebih bagus. Tapi kalau kita nggak sholat di Masjid Nabawi, maka kita kehilangan pahala seperti 100.000 sholat di masjid lain. Jadi, kalaupun kita akui
kubur Nabi SAW berada di masjid, maka itu pengecualian khusus untuk Masjid Nabawi. Walaupun menurut pandangan mereka kubur Nabi SAW ada di masjid, tapi boleh. Namun ini tidak berlaku bagi masjid-masjid yang lain. Walhamdulillah jemaah sekalian, tersisa satu dalil dalam bab ini. Insyaallah kita akan tambahkan penjelasan tentang hukum-hukum terkait dengan masjid yang lain di pertemuan yang akan datang. Silakan. Insyaallah saya jawab di pertemuan yang akan datang ya, karena waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.